Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di pagi hari ini Anda semua sehat, bahagia, dan sejahtera selalu ya. Teman-teman, dikala saya membuat video seperti ini, Om Tris CMKM Family and Friends, tema video saya ya budaya, tradisi, hiburan, dan edukasi. Tentu saya punya alasan jika mau membuat video dan saya pikirkan plus dan minusnya ya. Apa yang saya sampaikan belum tentu benar, artinya menyampaikan pesan dengan durasi tertentu tidak mudah ya, karena yang sering saya katakan persepsi netizen yang berbeda-beda. Misalnya contoh dalam video saya yang kemarin yang tetap perlu sedikit saja saya bahas, kemudian saya akan membahas 1-2 komentar yang menurut saya ingin saya sampaikan pada video saya saat ini. Ini dia teman-teman video saya yang kemarin ya, yang sekarang ini kadang-kadang netizen ini banyak sekali mudah mengucapkan untran-untran, kosakata untran-untran, termasuk saya dituduh seperti itu. Teman-teman dan sahabat, justru video saya kemarin saya buat itu akibat dari masih banyaknya untran-untran dan bullying yang berlebihan di konten-konten lain. Akhirnya saya membuat video ini yang dengan maksud biar yang dikatakan untran-untran itu bisa mereda seperti itu. Tetapi di antara 240 yang berkomentar dan ada 1, 2, 3 yang pendapat berbeda ya, saya tidak mengatakan menghujat saya loh, saya itu memilih kata pendapat yang berbeda. Saya kira itu wajar teman-teman ya, saya kira wajar, dan harapan saya kalau melihat video kelas seperti ini, penjenengan harus ikhlas membaca atau menyimak secara utuh, akhirnya tidak salah menafsirkan sebuah video. Karena dikala saya membuat video pasti ada openingnya, kemudian problem solving, kemudian di belakangnya ada satu kesimpulan ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, saya tetap senang karena masih banyak yang menerima video saya kemarin. Tentu di dalam hati saya bahwa saya membuat video kemarin tujuan saya adalah untuk kebagusan, demi kebaikan bersama. Kalau yang pendapat berbeda tentunya ya macam-macam motivasinya. Yang kedua, tidak menyimak secara utuh. Itu ya teman-teman. Jadi dikala saya membuat video saya kemarin itu ada komentar yang menurut saya menarik dari Mbak Sri Utami. Masalah Mas Akbar dan Dik Niken kok sampai gempar nindunyo, terus ada korbannya, BT-nya dihujat ya, seperti itu teman-teman. Saya dulu sudah pengen membuat video semacam ini. Jadi setelah melihat itu ya Wong Mas Akbar dan Mbak Niken itu sebagai apa ya, generasi muda kok iso gempar nih dunia, kuasane pangeran, kuasane Tuhan teman-teman. Jadi sebagai seniman muda, sisi positifnya gempar nih dunia, wong sak dunia memperhatikan, mendoakan ya, kemudian mengapresiasi, terhibur hanya dengan seorang dalang muda dan sinden muda yang bertalenta. Kemudian sisi lain yang gempar rindunya karena kisah cintanya, kan seperti itu. Jadi bahwa dalam hidup ini selalu hitam dan putih gitu loh teman-teman. Maka komentar Mbak Sri Utami itu menginspirasi saya untuk membuat video ini gitu loh teman-teman. Jadi kuasanya pangeran bahwa seseorang yang masih muda, baik Mas Akbar maupun Mbak Niken iso gempar nindunya, menghibur orang sedunia, didoakan orang di dunia, diperhatikan.
Kemudian ada juga sisi negatifnya karena kisah cintanya menjadi ruamai dibicarakan. Bahkan tadi di Mbak Sri Utami bintang tamu menjadi korban dihujat. Kalau saya mengatakan pendapat yang berbeda itu teman-teman. Jadi saya itu kalau memilih kata, saya pilih yang ya tidak menyakitkan gitu ya. Kemudian dikala terjadi bullying semacam itu, seyogianya walaupun itu mungkin teman ya harusnya diingatkan gitu loh. Jangan gampang membuatkan kosakata, membuat untran-untran. Wis aku wis nampa ae, terserah karepmu ya, memang pengen berbicara begitu teman-teman. Kemudian ini ada komentar bagus ini Mbak, dari Mbak Sri Yuniati. Terima kasih Mbak Sri. Maaf kalau melihat judul-judul VT Om Tris, sepertinya Om Tris tahu rahasia besar. Wih, ramen aku. Begitu beratkah masalah mereka berdua? Apa memang sudah tidak bisa bersatu lagi? Apa yang telah dilakukan A kok pihak N sudah antipati banget? Wah, ini menurut saya komentar seperti ini saya hargai, saya senang. Jadi akhirnya saya juga juga akhirnya timbul inspirasi gitu teman-teman. Kemudian kemarin saya jawab begini kira-kira. Jawabannya saya begini ya, tidak tahu kalau rahasia besar ya, tapi tentunya saya sebagai konten kreator, makanya kadang-kadang saya memperlihatkan profil saya itu, maksud saya tentunya banyak bahan teman-teman, tentunya banyak bahan. Makanya kalau ada yang berpendapat menurut saya itu hanya berpendapat sekenanya, saya itu ya tersenyum saja. Oh berarti ini tidak tahu, ini hanya jauh sekenanya dan lain sebagainya. Tentunya saya banyak bahan. Nah, kenapa tidak saya brolkan semua? Nah ini saya tidak ingin keluar dari konten saya teman-teman. Konten saya temanya adalah budaya tradisi, kemudian hiburan dan edukasi. Ada sesuatu yang bisa saya sampaikan, misalnya pun saya sampaikan dengan bahasa-bahasa yang tak bungkus gitu loh, tidak vulgar ya, karena saya tidak ingin mengganggu hak asasi. Ada hak asasi manusia, ada hak privat ya, hak privat di masing-masing, baik si A maupun si N gitu loh teman-teman. Itu maksud aku gak unteran-unteran teman-teman, dan aku gak unteran-unteran tak jelaskan apa adanya. Saya tentunya banyak bahan gitu loh teman-teman, itu tidak saya lakukan ya, makanya dipahami ya. Istilah unteran-unteran memang mudah diucapkan, tetapi ucapkanlah di kala yang tepat. Saya lanjut ya teman-teman. Kemudian tadi ada pernyataan, begitu beratkah masalah mereka berdua? Menurut saya masalahnya manusiawi biasa saja teman-teman ya. Itu yang saya ketahui loh ya, karena kebetulan public figure dan masing-masing punya pendukung, akhirnya jadinya sepertinya masalahnya besar banget. Kebetulan kalau mereka tidak public figure ya tidak apa-apa, tidak masalah, begitu itu sesuatu hal yang biasa. Kemudian apa memang sudah tidak bisa bersatu lagi? Saya kira kemungkinan bersatu lagi tetap bisa teman-teman. Sesuatu yang mungkin bisa tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Tetap bisa, hanya suatu saat nanti. Suatu saat nanti pasti dengan semakin dewasanya masing-masing. Kemudian mungkin kalau masih ada ego salah satu dua, ego itu kan akan luntur. Kita manusia biasa gitu loh ya. Akhirnya nanti akan kembali apapun bentuknya, apa tetap masih bercinta atau sudah karena profesionalisme belaka gitu loh. Kemudian apa yang telah dilakukan A kok pihak N sudah antipati banget? Tidak ya, jadi seperti tadi yang saya katakan, itu sesuatu yang biasa saja ya. Jadi berbeda pendapat akhirnya berbeda prinsip, sesuatu yang biasa saja. Tidak ada yang
tidak ada yang apa ya, tidak ada yang sesuatu banget gitu loh teman-teman ya. Kita nantikan saja ya, kita doakan saja, suatu saat nanti pasti akan baik 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 kembali gitu. Sekarang pun masih baik teman-teman. A dan N tidak ada masalah, itu yang saya ketahui teman-teman ya. Jadi itu dari segi positifnya begitu ya. Kalau sekarang masih belum bersama, tentunya ada prinsip-prinsip yang saling dihargai, prinsip-prinsip yang saling dipegang gitu loh teman-teman. Dan itu manusia biasa, semua manusia biasa suatu saat akan bisa kembali pentas bersama dalam situasi tidak bercinta atau maupun situasi sedang bercinta, karena mereka paham. Meskipun anak-anak muda, Mas Akbar kan memang sudah secara umur dewasa, apalagi sudah dalang ya. Mbak Niken itu kedewasaannya sudah melebihi anak-anak rata-rata. Akhirnya dia paham bahwa saya ini dicari, dinanti oleh netizen, dinanti oleh masyarakat untuk bisa menghibur berdua. Gitulah teman-teman ya. Jadi seperti itu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada yang melihat video saya sampai belakang ya. Jadi intinya saya sebenarnya juga tahu sesuatu, tetapi terukur yang saya sampaikan, karena hal-hal yang saya sampaikan jangan sampai mengurangi atau melanggar hak asasi manusia ya. Makanya saya sarankan kepada penjenengan semua para netizen, silahkan kritik saya. Saya tidak selalu benar. Katakanlah, Om, Anda yang di sini dulu yang nggak tepat, di sini aku tidak setuju. Oke. Jangan membuli secara pribadi, karena itu juga tidak boleh sebenarnya ya. Walaupun di media sosial itu ada satu etika, boleh mengkritik tapi channelnya ya, jangan mengkritik sampai ke hal-hal yang yang privat banget gitu loh. Itu nanti tidak bagus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video saya ini walaupun video ngalor ngidul ada manfaatnya, dan mohon maaf bila salah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya berikutnya.